Hai, Shalom semuanya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita ketemu di pemuritan Trio Group hari ini, Rabu 29 Juli 2020. Ini pemuritan yang terakhir di bulan Juli ini. Oleh karena itu, mari kita berdoa lebih dahulu. Kita mohon Roh Kudus menolong dan memimpin kita sepanjang pemuritan ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan, kemurahan Tuhan yang memelihara hidup kami sampai malam hari ini dengan sempurna. Terima kasih untuk setiap pekerjaan, terima kasih untuk setiap usaha, kegiatan yang kami kerjakan, yang kami lakukan dengan pimpinan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Biarlah berkat-Mu nyata atas setiap pekerjaan kami, sehingga itu menjadi saluran berkat bagi kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendapatkan rema firman-Mu, sehingga itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Mohon Roh Kudus memimpin, menguatkan setiap kami, dan memberikan kami pengertian yang benar akan firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh apa yang Tuhan ingin kami lakukan, kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari dan di dalam pekerjaan kami. Kuasai hamba-Mu dan biarlah hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Yang siap belajar sama-sama katakan amin, amin, amin. Saudara, seperti yang tadi saya sampaikan, kita sampai di pemuritan yang terakhir ini di bulan Juli. Nah, saya akan resume semua rema firman Tuhan yang Tuhan berikan satu demi satu supaya kita mendapat gambaran yang lengkap akan rema apa, firman apa yang sebenarnya Tuhan ingin kita pelajari, Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Yang pertama, Tuhan itu berikan kita tentang beautiful attitudes yang ada di khotbah di bukit di Matius ya. Kita belajar bahwa berbeda sekali apa yang dikatakan dunia dan apa yang dikatakan oleh Yesus. Bagaimana prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kalau di dunia dikatakan orang yang sukses, orang yang berbahagia adalah orang-orang yang kerja keras, orang-orang yang melakukan ini dan itu. Tetapi di dalam Matius ini Tuhan katakan bahwa orang-orang yang sukses di pandangan Allah, di dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang murah hati, orang-orang yang menderita, orang-orang yang mau diubahkan, orang-orang yang membawa damai dan sebagainya yang sangat berbeda. Dan kita diajarkan Tuhan bahwa ada satu kehidupan dengan prinsip-prinsip yang jauh berbeda dengan kehidupan yang kita alami, yang kita jalani di dunia ini, yaitu kehidupan di dalam dimensi roh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan mengajarkan kita di Efesus 6 ayat 12 bahwa peperangan kita itu bukan peperangan tentang darah dan daging. Yang kita hadapi, yang kita perangi, tantangan kita itu bukan yang kelihatan oleh mata, itu bukan serangan-serangan yang bisa dirasakan oleh tubuh, tetapi justru yang ada di dalam dimensi roh yang tidak kasat mata, yang kita tidak mengerti kadang-kadang dan kita nggak melihatnya. Jadi lagi-lagi kita dibawa pada dimensi roh. Lalu kemudian minggu berikutnya kita diajarkan oleh Tuhan bahwa dari pandemi ini kita melihat ada dua kehidupan yang berjalan bersamaan, yaitu kehidupan online dan kehidupan offline. Yang sekarang di era ini kita tidak bisa memilih, dua-duanya harus berjalan bebarengan. Jadi secara rohani pun kita diajar Tuhan bahwa kehidupan kita memang ada di dua alam. Jadi seperti katak ya yang bisa hidup di dua alam. Kita ini ada di dua alam, alam duniawi dan alam rohani. Itu memang kenyataannya. Dan kita tidak bisa pilih salah satunya. Dua-duanya harus berjalan bersamaan. Lalu kemudian kita juga belajar bahwa kehidupan online, kehidupan offline
baik rohani maupun duniawi itu berbeda, peperangannya berbeda, lalu cara-caranya berbeda, tetapi hasilnya juga berbeda. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus mengupgrade diri, baik secara duniawi terlebih-lebih secara rohani. Supaya apa? Supaya kita bisa berhasil di dua kehidupan ini. Jadi tidak timpang sebelah, tetapi justru dengan dua kehidupan ini kita punya kaki yang kuat, dua-duanya berjalan bersama. Kita bisa berjalan, kita bisa berlari menuju masa yang ada di depan. Dan kemudian minggu depannya Tuhan itu menitik beratkan pada kehidupan online. Karena apa? Secara duniawi pun kita tahu dan kita ngerti bahwa kehidupan online, bisnis online itu membuka kesempatan-kesempatan yang jauh lebih besar, memberikan kans yang jauh lebih banyak. Jadi pasti ada kemungkinan penghasilan, pendapatan yang jauh lebih berlipat ganda dari sekedar kehidupan bisnis offline. Nah, begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Ketika kita online dengan super power, yaitu Roh Kudus yang adalah sumber segala hikmat, sumber segala kuasa, kita punya kesempatan yang jauh lebih besar. Kita memandang segala sesuatunya itu jauh lebih wide gitu ya. Pintu-pintu terlebih banyak yang tersedia, jalan-jalan lebih banyak yang tersedia daripada ketika kita offline dengan Roh Kudus. Jadi kita diajarkan bahwa kehidupan online itu memang peperangannya berbeda, caranya berbeda, tetapi kita perlu meningkatkan ini lebih lagi. Supaya apa? Supaya kita bisa maju dengan lebih cepat, mengalami percepatan. Karena di depan kita tidak ada yang tahu bagaimana kondisi tahun 2021, jangankan 2021, akhir tahun ini aja bagaimana kita tidak tahu, tapi Roh Kudus itu tahu. Oleh karena itu Tuhan menitik beratkan kita untuk memperkuat kehidupan online rohani kita. Supaya apa? Supaya Roh Kudus bisa bawa kita dalam rencananya, dalam rancangannya, di dalam jalannya, supaya kita terhindar dari permasalahan dunia yang kita nggak ngerti, yang kita nggak tahu. Karena Roh Kudus itu tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Lalu yang terakhir, Senin dan Selasa kemarin kita diajarkan untuk terus punya koneksi yang kuat dengan Roh Kudus. Online terus, tidak on off, itu koneksinya stabil dengan Roh Kudus, itu dengan doa dan dengan pujian penyembahan. Doa dan pujian penyembahan ini adalah cara kita untuk terus terkoneksi dengan Roh Kudus 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Jadi tidak on off. Dalam doa kita menyatakan permohonan kita menyatakan keluhan kita menyatakan isi hati kita. Tetapi dalam pujian penyembahan kita menyenangkan Dia dengan menaikkan syukur, dengan memperkatakan perkataan yang benar, perkataan firman. Dari doa, dari pujian penyembahan ini kita dibawa semakin dalam dan semakin deep dalam relationship dengan Roh Kudus. Dan kalau kita sudah semakin erat dengan Roh Kudus dengan mudah menavigasi kita, dan kita dengan mudah bisa mengerti cara jalan Tuhan, cara Tuhan mengajar kita lebih peka untuk mendengar tuntunannya. Jadi ini semua yang Tuhan berikan kepada kita sepanjang bulan Juli ini. Nah, saudaraku, yang saya percaya firman Tuhan itu customize. Dia tidak berikan firman yang umum buat masing-masing kita secara pribadi. Ya, ada firman-firman yang umum, tetapi kalau kita mau dapatkan tuntunan yang spesifik, Tuhan itu berikan firman-Nya, lalu kemudian menuntunnya menjadi satu firman yang customize. Untuk saya, yang dipelajari selama bulan Juli ini sama dengan yang saudara pelajari, tetapi poinnya mungkin berbeda. Lalu saudara mungkin dibawa pada arah yang berbeda juga. Nah, makanya di akhir bulan Juli ini saya mau ajak teman-teman ayo secara aktif menemukan apa yang secara pribadi Tuhan sampaikan kepada saudara mengenai poin-poin yang tadi. Yang pertama mengenai Beatitudes.
ketika kita pelajari satu demi satu attitude beautiful yang Tuhan ajarkan, kira-kira apa yang menjadi pembelajaran buat kita, apa yang menjadi teguran Tuhan buat kita, apa yang harus kita rubah dari firman itu. Lalu kemudian yang kedua, ketika kita belajar bahwa peperangan kita bukan peperangan duniawi ini, peperangan darah dan daging, tetapi peperangan dalam dimensi roh. Yang saudara dapatkan secara spesifik apa? Tuhan mengingatkan apa kepada saudara? Apakah selama ini ternyata kita salah berperang, medan perangnya salah, yang kita perangi orangnya, bukan roh yang membuat dia mengkhianati kita, bukan roh yang membuat kita menjahati kita, bukan itu yang kita perangi dengan doa, tetapi malah orangnya. Akhirnya kehidupan kita, relationship kita, baik di keluarga atau dengan orang tersebut jadi malah semakin kacau, semakin gak baik gitu ya. Kira-kira apa yang saudara dapatkan? Lalu mengenai kehidupan online dan offline ini, di dalam bisnis, apa yang saudara masih harus perjuangkan? Apa yang saudara masih harus kembangkan? Apa yang harus saudara upgrade di dalam bisnis online ini? Lalu kemudian kalau saudara pegang bisnis offline juga, kita masih mengerjakan bisnis offline juga, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita perbaharui sehingga bisnis offline kita pun bisa punya pasarnya tertentu dan itu bisa punya berkatnya tertentu, berkatnya tersendiri gitu, karena pasarnya masih ada orang-orang yang memang lebih sreg untuk berbelanja atau berbisnis secara offline, karena memang ini masih era di mana dua-duanya jalan bersama. Lalu kemudian kehidupan rohani yang online, kita cek yuk bagaimana kehidupan kita selama ini dengan Roh Kudus. Apakah kita on and off, atau kita yang lebih banyak ambil inisiatif, kita yang lebih banyak ambil tindakan, ambil keputusan tanpa tanya Roh Kudus, tanpa melibatkan Roh Kudus. Akhirnya kadang-kadang kita kepentok sana, kepentok sini, salah ambil keputusan, lalu harus mengulangnya dari awal. Mungkin kita harus belajar bahwa sekarang ini kita hal sekecil apapun kita terkoneksikan kepada Roh Kudus. Kita datang dulu sama Tuhan, tanya dulu sama Tuhan. Di dalam doa kita katakan, Tuhan, aku minta tolong yang hal ini saya harus kerjakan. Tuhan, aku minta tolong, saya harus meeting dengan si A. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya katakan? Kita datang lebih dulu kepada Tuhan ketimbang bikin PowerPoint dan bikin perencanaan atau bikin penjelasan yang akan kita berikan kepada orang. Oleh karena itu, hal-hal yang customized seperti itu tidak bisa diberikan oleh orang lain. Hanya Roh Kudus yang bisa membukakannya kepada saudara. Hanya Roh Kudus yang bisa menjelaskannya kepada saudara. Dan saya mau ajak saudara untuk lebih aktif lagi untuk menemukan itu sendiri. Supaya apa? Supaya ketika saudara lebih ahli lagi, masih ingat ya saya pernah bagikan bahwa kehidupan online itu perlu keahlian khusus gitu. Ketika saudara lebih ahli lagi, saudara bisa lebih dalam masuk dalam pimpinan Roh Kudus yang orang lain tidak dapatkan, dan itu adalah keuntungan yang sangat besar. Tetapi memang kita harus melatih diri, harus mengasah diri supaya apa? Supaya kita lebih mudah untuk mendapatkan pencerahan daripada Roh Kudus. Saya berharap saudara mau menyisihkan waktu di akhir bulan ini untuk merenungkan betul-betul, Tuhan, apa sih yang harus saya lakukan? Apa sih yang harus saya rubah? Apa sih yang harus saya perbaiki? Apa yang masih harus saya pelajari dari semua rangkaian rema firman Tuhan sepanjang bulan Juli ini? Dan saya percaya Tuhan berkata bahwa firman-Ku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang menjadi bagiannya, menjadi tugasnya. Kalau dia tugasnya memperbarui saudara, dia akan memperbarui saudara. Kalau tugasnya adalah memberkati saudara, dia akan memberkati saudara. Tetapi tidak akan pernah kembali sia-sia. Sehingga apa? Sehingga kita punya progres dalam kehidupan kita.
Yang tidak menyenangkan adalah hidup yang begitu-begitu saja. Kehidupan rohani kadang-kadang tidak menggairahkan karena apa? Karena tidak ada progresnya. Kita dengar firman Tuhan, pergi lupa, tidak ada progres apa-apa. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, kita punya progres, kita excited, kita menjalani ini dengan semangat, kita menanti-nantikan apalagi yang Tuhan berikan, apalagi yang Tuhan ajarkan, apalagi yang Tuhan tuntun. Seperti itu ya saudaraku. Lalu kemudian dalam doa dan penyembahan, yuk kita lihat diri kita, kehidupan kita selama ini. Seberapa besar porsi doa dan penyembahan itu mengambil kehidupan kita? Apakah jauh lebih banyak pekerjaan-pekerjaan duniawi, atau kita lebih banyak bekerja di dalam alam roh? Karena ini sama-sama bekerja, tetapi hasilnya jauh lebih besar. Karena apa? Karena ketika kita bekerja secara duniawi, ya kita memang tetap harus bekerja keras, tetapi imbangi juga bekerja di dalam alam roh. Karena di dalam alam roh ini berkat-berkat yang tidak pernah kita pikirkan, pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang melampaui akal, mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan itu berpotensi untuk terjadi. Tetapi selama kita cuma bekerja atau mengandalkan hal-hal duniawi, ya hasil yang kita dapatkan, apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa ukur, apa yang bisa kita hitung. Oleh karena itu, bulan Juli ini Tuhan mau kita masuk dalam kehidupan online dengan roh lebih dalam lagi, karena Dia yang lebih punya kuasa untuk mengerjakan hal-hal besar di dalam kehidupan kita, baik di dalam pekerjaan, di dalam usaha bisnis, di dalam keluarga, di dalam relationship kita dengan teman, dengan siapapun juga, dalam kesehatan kita, di dalam keuangan kita, dalam semua aspek kehidupan kita. Dia bisa mengerjakan jauh lebih banyak dan jauh lebih besar. Dan sebagai penutup pemuritan sepanjang bulan Juli ini, ada satu firman Tuhan yang sangat manis yang Tuhan berikan buat kita. Yuk buka bersama-sama di Mazmur 27. Mazmur 27 ayat 4, 5, dan 6. Kita akan baca sama-sama, tapi kalau saudara bisa baca dalam bahasa Inggrisnya, karena kedalamannya itu sepertinya jauh berbeda gitu dengan kata-kata dalam bahasa Inggris, karena bahasa Indonesia tuh agak terbatas menerjemahkannya. Jadi kalau bisa kita baca bahasa Inggrisnya, atau saya baca bahasa Inggrisnya, teman-teman boleh baca bahasa Indonesianya. Mazmur 27 ayat 4, 5, dan 6. One thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. For in the time of trouble He shall hide me in His pavilion. In the secret place of His tabernacle He shall hide me. He shall set me high upon a rock. And now my head shall be lifted up above my enemies all around me. Therefore I will offer sacrifices of joy in His tabernacle. I will sing, yes, I will sing praises to the Lord. Saudara, kalau saudara renungkan Mazmur ini, saudara akan temukan bahwa diam di rumah Tuhan itu adalah segalanya yang kita perlukan. Karena kita tidak tahu days of trouble apa yang ada di depan, tetapi Tuhan janji orang yang berdiam di dalam rumahnya, when the days of trouble come, He shall hide us. Kita akan dijaga, kita akan dilindungi. Katanya kita disembunyikan di pavilionnya, di baitnya. Dan itu yang kita perlukan ketika dunia ini tidak bisa diandalkan. Satu-satunya tempat pertolongan, kota benteng yang teguh, hanya dekat Tuhan saja. Terima kasih sudah mengikuti pemuritan sepanjang bulan Juli ini. Saya sangat-sangat berharap dan berdoa teman-teman mendapatkan rema firman Tuhan yang mengubahkan kita semua dan membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan.
Mari kita tutup pemberitaan malam hari ini dengan berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih untuk sebegitu banyak penjelasan Tuhan, rema firman yang Tuhan berikan. Bapa, hamba selesai menyampaikan perkataan-Mu sepanjang bulan Juli ini, tapi hamba terbatas dalam segala hal. Hamba mohon Roh Kudus yang tidak terbatas mengajarkan terus teman-temanku, saudara-saudaraku di trio grup ini yang setia belajar dari Engkau. Tolong Roh Kudus tuntun mereka terus agar lebih lagi mereka dibukakan akan rahasia-rahasia firman Tuhan dan rahasia-rahasia berkat hidup berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau beristirahat. Biarlah istirahat kami adalah istirahat yang damai, tenang bersama dengan Tuhan. Ambil alih tidur kami, ambil alih mimpi kami. Biar hanya mimpi yang daripada Tuhan yang kami terima. Dan kami tidur dalam perlindungan Tuhan, karena malaikat Tuhan berjaga-jaga di tempat kami siang dan malam. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus, pengajaran, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus selalu bersama dengan engkau dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat istirahat semuanya, sampai ketemu hari Senin. Kita ada breakfast prayer juga, dan maju terus dalam Tuhan ya. Siap-siap menghadapi bulan yang baru, bulan Agustus kita akan masuki bersama dengan Tuhan. Pasti ada kemenangan yang Tuhan sediakan. God bless.